Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun. Dari video kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan yang sedang trending ya di jagat maya dunia kita, dunia Arkas, dunia BOP, dunia BOSP, BOS dan sebagainya. Kita akan bahas terkait dengan pencairan tahap 2 dan di video kali ini bakal kita bahas hilal yang akan terjadi dan kapan itu apa namanya pencairan dana BOSP tahap kedua ya. Jadi saya akan membahas di mana Bapak Ibu bisa melihat nanti terkait dengan penyalurannya dan sampai mana step sekarang dan kapan pastinya terkait dengan pencairan dana BOP ini. Nah, jadi sebelum itu kita bahas dulu nih beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen terkait dengan pencairan BOP ataupun BOSP tahun 2024 itu terkait dengan tahap 2 di gelombang pertama. Nah, jadi sebelum itu saya akan membahas sedikit terkait dengan surat yang pernah dikeluarkan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen ya. Kita buka browsernya dulu. Nanti Bapak Ibu link ini akan saya taruh di deskripsi video. Kalau Bapak Ibu mau lihat itu ada di webnya PAUD Dikdasmen Kemdikbud.go.id. Nah, jadi mereka pernah mengeluarkan yang namanya surat itu di 10 Juni 2024 ya. Nah, bunyinya yang pertama itu terkait dengan penyaluran dana BOSP ya di semua jenjang ya. Yang pertama itu tahap pertama ya di apa namanya tahap pertama 2024 paling cepat itu disalurkan Januari dan paling lama itu di Juni. Dan alhamdulillah kemarin disalurkan itu cepat ya di Januari ya. Dan kemudian di tahap 2-nya itu paling cepat di bulan Juli ya. Nah, di bulan Juli dan paling lambat itu Oktober 2024. Nah, jadi kemarin ada argumentasi dari Pak Sesjen Ditjen Paus Dikdasmen, Pak Praptono, itu beliau mengeluarkan statement di mana beliau mengatakan bahwa itu insya Allah ya, jadi bukan kepastian, insya Allah akan disalurkan itu minggu kedua di bulan Juli. Nah, nanti kita lihat video terkait dengan itu ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini ya, nomor 2 ini penyaluran dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, BOP kesetaraan tahap 2 sebagaimana di butir pertama ya yang ini itu harus menyampaikan laporan realisasi yang sebagai berikut ya Bapak Ibu. Penggunaan dana BOSP 2023 itu harus selesai. Kemudian sisa dananya mengkonfirmasi ya ke dinasnya ada sisa ataupun silpa itu tahun 2023 sudah dikonfirmasi oleh dinasnya. Kemudian laporan hasil penyesuaian pelaksanaan ya PBJ. Nah, jadi di Siplah juga harus selesai semuanya terkait dengan belanja-belanja yang tahun 2023. Jadi itu syaratnya untuk dikirim yang tahap 1 ini ya. Nah, kemudian menyampaikan realisasi 50%. Nah, ini dia menyampaikan realisasi 50% dari BOP ataupun BOS yang diterima pada tahap pertama. Nah, ini berlaku untuk yang menerima tahap pertama ini ya. Nah, jadi kita untuk menerima tahap 2 syaratnya adalah menyampaikan laporan realisasi di BKU 50% ya dari yang kita terima di tahap pertama. Nah, kemudian laporan hasil pembelanjaan PBJ ini nomor 2 dan 3 ya. Ini nomor 2 huruf A ya, angka 3. Nah, huruf A angka 3. Nah, ini dia merupakan penyelesaian atas transaksi pada Siplah. Nah, ini dia yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berdasarkan data per 5 Juni. Nah, ini dia. Per 5 Juni ya, di bulan lalu itu masih banyak sekolah yang belum melampaikan laporan realisasi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini juga menjadi hambatan di sana untuk dilakukan yang namanya penyaluran di bulan Juli kemarin ya. Nah, kemudian dalam hal menyampaikan satuan pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu 25 Juni maka tidak dapat menerima dana BOSP tahun anggaran. Nah, ini yang berlaku ya
yang berlaku untuk laporan realisasi 2023. Jadi kalau Bapak Ibu belum selesai laporan 2023 itu sampai dengan tenggang waktu 25 Juni maka tidak dapat ini ya. Jadi yang belum menyelesaikan ini yang hitam-hitam ini tidak bisa dapat dana BOP 2024. Nah, jadi maka Bapak Ibu kita itu ya semuanya dari kita ya, dari Bapak Ibu juga, dari kita semuanya, marilah sama-sama kita apa namanya serius ya dalam terkait dengan penyaluran dana BOP ini. Nah, kemudian ya kita simak lagi ini video terkait dengan Pak Ses kemarin menyatakan bahwa akan mencairkan dana BOP ini di minggu kedua di bulan Juli ya. Nah, diusahakan tapi bukan janji Pak Ses tapi ini diusahakan ya Bapak Ibu karena sesuai dengan Permendikbud 63 tahun 2022 itu memang BOP untuk tahap 2 itu paling ya cepat itu di Juli, paling cepat itu ya dan paling lambat itu Oktober. Jadi bukan cairnya di Juli ya meskipun Pak Ses mungkin Pak Praptono, Pak Sesdijen ya menyatakan bahwa beliau mengatakan kemarin di minggu kedua itu apa namanya di minggu kedua Juli akan cair. Tapi itu kemarin diusahakan. Mungkin mengingat masih banyaknya ya poin A dan B ini yang belum melapor, mungkin ya ditunda dulu ya. Tapi insya Allah nanti kita lihat kapan ya. Nanti di akhir video saya akan memberikan clue kepada teman-teman semuanya kapan pencairan dana BOSP tahap kedua ya. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Yusuf, insya Allah minggu kedua Juli kita mau proses penyaluran itu bisa dilakukan dan jumlahnya mudah-mudahan tidak hanya yang puluhan ribu atau ratusan ribu itu saja, tapi secara nasional saya ingin minimum sama dengan tahap 1 kita bisa salurkan. Dan itu di minggu kedua Juli insya Allah, Mas. Baik. Terima kasih Pak. Saya ini kabar gembira nih untuk teman-teman kita di sekolah ya bahwa penyaluran dan BOSP tahap 2 ini di pertengahan bulan Juli ya, minggu kedua. Jadi kurang lebih ya sekitar 10 harian ke depan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita yang baik pula dan seperti yang pesan Pak Ses tadi butuh kerjasama dari pihak sekolah juga untuk segera melengkapi syarat-syarat yang tadi sudah diulas oleh Pak Ses. Nah, itu dia Bapak Ibu terkait dengan penyaluran ya apa namanya BOSP tahap 2 tahun anggaran 2024. Jadi sudah disampaikan. Nah, ternyata itu apa namanya lari daripada yang Pak Ses katakan, cuman kita melihat bahwa cukup banyak tadi yang belum juga melapor ya. Jadi ini semua juga dari kita untuk kita. Jadi Bapak Ibu mohon ke depan itu lebih lagi untuk cepat melapor yang namanya BOSP ya. Jadi dengan kategori bahwa kalau Anda cepat melapor maka Anda akan ada di antrian pertama ataupun gelombang pertama. Jadi yang siap kemarin itu BKU di tanggal 25 ke bawah, 25 Juni 2024 ke bawah, itu mungkin akan menjadi antrian pertama untuk menerima gelombang ataupun tahap yang kedua ini ya, gelombang pertama. Jadi T2 G1 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu melihat hilal. Nah, ini melihat hilalnya, Bapak Ibu bisa melihat di web Bosalur ya. Jadi Bapak Ibu boleh buka yang namanya browser, ketik aja Bosalur di sini. Ya. Nah, di Bosalur ini Bapak Ibu ya, klik aja di bagian ini. Ini webnya agak sedikit lambat ya. Jadi Bapak Ibu kalau web ini sering-sering maintenance dan sebagainya, itu tandanya sedang ada penginputan data ataupun transit data ke dalam Bosalur ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk hilalnya, jadi Bapak Ibu buka aja web Kemdikbud.go.id, bos Kemdikbud.go.id, kemudian cek di bagian laporan ini ya, tanpa login dulu ya. Silakan nanti di laporan penyaluran. Nah, ini untuk tahap 1, jadi Bapak Ibu bisa pilih tahunnya, tahun berapa, kemudian tahapnya tahap berapa. Nah, di sini untuk tahap pertama ini sudah ada ya, ini sudah ada nilai-nilainya. Kemudian kalau Bapak
Ibu mau lihat yang ke dalam kabupatennya, itu silakan klik di provinsi. Misalkan nih provinsi yang paling atas ini. Nah, ini sudah ada nilai-nilainya dan ini tahap pertama ya. Nah, kemudian bagaimana yang kalau dia tahap kedua, Pak Mun? Nah, untuk tahap kedua ya, itu ketika kita klik filter ya, ketika kita klik filter untuk tahap 2 ya, untuk tahap 2 ketika kita filter ini sudah ada nilainya Bapak Ibu ya, sudah ada nilainya dan ini sedang proses di tingkat KPPN-nya. Nah, jadi begitu hilalnya Bapak Ibu. Jadi ini nilainya sudah ada. Jadi ketika sebelum saya buat video ini di tahap 2 masih kosong ketika saya cek di filter ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ya laporan penyalurannya di bagian ini. Jadi ini sudah ada hilalnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Dan untuk terkait dengan kapan pastinya ini dalam masih proses ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat itu per provinsinya. Klik aja nanti di bagian di sini nama provinsinya dan itu penyalurannya sudah ada. Jadi tinggal dari nanti pihak KPPN-nya, FCC, kemudian ke bank, kemudian dari bank nanti menyalurkan ke sekolahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau estimasinya bisa jadi ya di tanggal 5 Agustus ya. Jadi bisa Bapak Ibu cek. Tapi ini perkiraan saja ya Bapak Ibu. Jadi jangan diambil apa namanya sesuatu yang pasti ya. Jadi bisa saja nanti di Senin ya pencairannya. Nah, jadi ini juga web postnya lagi penyesuaian data dan mudah-mudahan ini bisa cepat direalisasikan oleh pihak kementerian ke sekolah-sekolah yang ada ya. Nah, jadi mungkin itu sedikit informasi dari saya ya. Jadi tinggal menunggu SP2D-nya aja di login postnya. Nanti kalau memang sudah ada di SP2D-nya, kalau mungkin di Jumat nanti coba Bapak Ibu lihat ya, kemudian nanti bisa jadi di Seninnya Bapak Ibu lihat lagi ya bagaimana ini. Jadi begitu ya informasi sedikit terkait dengan hilal terkait dengan BOSP. Saya Pak Mundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.